Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita akan belajar menggunakan Microsoft Office Word. Pertama kita buka dulu Microsoft Office Word-nya, klik 2 kali pada Microsoft Office. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat dokumen yang rapi ya, yang rapi. Seperti contohnya ini. Oke. Ini kita bisa lihat. Contohnya di sini ada di sebelah kiri, ini adalah family tree ya. Ringkasan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar halaman, isi ya, bab 1 biasanya ada yang menulis bab 1, kemudian bab 2 dan seterusnya. Ini adalah bab. Kemudian ini 1.1 sebagai subbab, 1.2 subbab 2, subbab 1.3. Kemudian ini adalah tinjauan pustaka sebagai bab 2. Kemudian ada bab 3 berisi metode penelitian atau segala macam. Kemudian ada alat dan bahan biasanya sebagai subbab metode bab 3 ya, subbab 3. Yang pertama 3.1 ada bahan, kemudian 3.2 adalah alat dan seterusnya. Dan sampai dengan kesimpulan saran. Ya, seperti itu. Kita coba membuat menyisipkan halaman ya, seperti ini. Di sini Anda lihat halamannya menggunakan huruf Romawi ya, menggunakan huruf Romawi. Sementara pada isi kita klik pendahuluan, ini menggunakan angka Arabik ya. 1, 2, 3 yang biasa kita tahu, Arabik ya namanya. Oke, kemudian kita akan coba membuat daftar isi. Ini yang cukup sulit, membuat daftar isi secara otomatis. Banyak yang membuat bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya, itu satu file yang berbeda. Bab 1-nya satu file, bab 2-nya satu file, bab 3-nya satu file, nanti digabungkan. Biasanya seperti itu. Saya akan berikan contoh. Ada beberapa kasus seperti itu. Oke, ini adalah contoh bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Pendahuluan, daftar pustaka, metodologi, hasil. Kemudian kesimpulan dan saran dan seterusnya ya. Ini adalah cara yang lama dan sulit menurut saya. Boros kita menggunakan file. Oke, kita akan coba bagaimana cara membuat semua ini di dalam satu file. Tapi kita akan buat contohnya menjadi seperti ini. Contoh ya. Ini hanya contoh, jangan dipublikasikan. Pertama kita akan mulai dulu membuat pada blank dokumen. Kita siapkan judul ya, sebagai judul. Kemudian ada bab 1. Bab 1 pendahuluan. Kemudian subbab 1, subbab 2. Oke, kita lanjut ke bab 3. Misalnya tinjauan pustaka. Kemudian ada bab 4 dan bab 5. Ya, sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda semua judul dan ada kata pengantar, ada halaman pengesahan ya, halaman pengesahan. Biasanya judul, kata pengantar, halaman pengesahan ini berada pada halaman yang berbeda, yang ditunjukkan dengan menggunakan angka Romawi kecil pada nomor halamannya. Sedangkan isi, yaitu berada bab 1 dan seterusnya, itu menggunakan angka Arabik yang biasa kita gunakan. Caranya bagaimana? Buat dalam satu file. Tidak perlu kita membuat file yang berbeda. Baik, kita akan mulai. Pertama, silakan letakkan kursor pada bagian depan kata pengantar ya, seperti ini. Kemudian tekan tombol pada keyboard Anda, Ctrl Enter. Maka kata pengantar, kalimat kata ini akan menuju ke halaman berikutnya. Ya, seperti ini. Kita coba letakkan kursor pada bagian halaman pengesahan.
tekan Ctrl Enter. Dia akan menuju ke halaman berikutnya. Cara ini cara yang paling cepat daripada Anda menggunakan, misal kita berada di halaman terakhir ya, kalimat atau paragraf terakhir pada suatu halaman. Banyak yang menggunakan enter untuk menuju ke halaman berikutnya. Ini sangat memakan waktu. Jangan pernah lakukan hal ini lagi kalau Anda sudah tahu cara yang sederhana. Ya, kita menuju ke bab 6. Kita akan mengetik bab 6 karena bab 5 sudah habis, misalnya bab 6. Kita letakkan kursor pada bagian awal. Saya hapus dulu. Katakanlah di sini ada paragraf. Enter. Kemudian Anda tekan Ctrl Enter. Dia akan menuju ke halaman berikutnya. Oke, paham? Kemudian cara yang lain adalah dengan menggunakan layout. Klik layout, break page, ya. Dia akan menuju ke halaman berikutnya. Oke, saya yakin sudah paham sampai di sini. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat, bisa diikuti. Kemudian nanti kita akan coba fungsi yang lainnya. Page, column, text wrapping, next page, continuous, even page, odd page, dan seterusnya. Ini memiliki fungsi yang harus Anda ketahui semua. Yang pertama kita coba untuk membuat daftar halaman dengan bentuk yang berbeda dulu ya. Judul halaman pengesahan kata pengantar dengan menggunakan huruf Romawi. Silahkan letakkan kursor pada awal paragraf atau kalimat terakhir paragraf yang akan dirubah. Klik layout, break, kemudian next page. Next page ya, bukan page. Tadi kita gunakan page untuk menuju ke halaman berikutnya. Sedangkan next page, kita akan coba klik next page, maka dia akan menuju ke halaman berikutnya, tapi perbedaannya adalah sectionnya. Section 1 dan section 2. Disinilah yang membedakan, kita bisa meletakkan penomoran halaman yang berbeda. Kita akan coba. Baik, kita menuju ke halaman judul ya. Kita menuju ke halaman pertama. Control Home. Kita letakkan kursor di halaman pertama. Insert, page number, format page number. Kemudian kita pilih number formatnya menggunakan huruf Romawi kecil. Kita mulai dari 1, klik OK. Belum muncul karena kita belum memilih di mana kita akan meletakkan penomoran tersebut. Ya, klik di bagian insert, header, klik header, page number, bukan header ya, maaf, saya salah. Page number, dia akan muncul top, bottom, page margin. Kita coba pilih top dulu, yang pertama, apakah menggunakan di bagian kiri atas, bagian tengah, kanan atas, ya, seperti ini, ada pilihannya. Kemudian bottom, berarti di bawah, kiri bawah, bagian tengah bawah, bagian kanan bawah. Oke, kita coba untuk menggunakan pertama pojok kanan atas, top bottom, number base 3, ya, seperti ini. 1, 2, 3. Oke, lihat berbeda. Karena sectionnya berbeda. Section 1 dan section 2. Biasanya secara otomatis akan memunculkan angka Arabik atau huruf Arabik seperti ini. Kemudian bagaimana caranya supaya pada halaman bab 1 ini, pada bab 1, biasanya kita gunakan sebagai halaman pertama. Caranya adalah kita tekan dulu, aktifkan dulu klik 2 kali bagian sini, insert page number, kita format page number, kemudian start at 1. Klik OK. Maka pada bab 1 pendahuluan
sebagai batang isi bab 1 dan seterusnya akan menggunakan angka Arabik. Kita coba lihat apakah akan berubah? Tidak. Ternyata dia tetap menggunakan angka huruf Romawi kecil pada atribut, ya kita sebutnya atribut judul, halaman kata pengantar, berisi halaman pengesahan, dan seterusnya ya. Daftar isi, daftar tabel, dan seterusnya. Itu menggunakan kita sebut sebagai atribut. Oke, sekarang kita sudah bisa untuk menyisipkan halaman pada dokumen. Ya,